kemudian berwasiat satu sama lain dengan sabar dan dengan kebenaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena beliau-beliau ini, karena manusia ini meninggalkan 4 pilar inilah, maka mereka disebut lafi khusrin. Atau kalau kita baca di awal surat Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, di akhir daripada surat-surat ini mereka menjadi lafi khusrin. Ini yang kita sayangkan. Kenapa mereka cepat sekali seperti itu? Kita temukan juga umpamanya dalam ayat-ayat di surat dalam juz 30 itu, kalla innal insana la yadgha an ra'ahu istaghna. Bahwasanya sekali-kali tidak, jangan sampailah kita terjadi. Sebagaimana disebutkan itu, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Kala innal insana la yatgha, melampaui batas. Anra'ustagna, kalau dia merasa dirinya sudah cukup, lebih dari yang lain, lebih gagah, lebih kuat, lebih ganteng, lebih banyak hartanya, yatgha anra'ustagna. Ini juga perlu kita lihat, kita teliti, kita amati. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini menggambarkan hal seperti itu. Merasa sudah cukup, pamer, sombong, foya-foya, cuci uang. Bahkan dalam lagunya Mbah Haji Roma Irama itu menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Jadi itulah gambaran-gambaran manusia-manusia yang mudah sekali berubah, dari tadinya baik-baik cepat sekali berubah karena harta, karena tahta, bahkan karena wanita juga. Dalam firman yang lain Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad artinya dengan susah payah. Kami jadikan manusia dalam keadaan susah payah. Baik yang membuat manusia juga susah payah, mendidiknya juga susah payah, menunggu kelahiran susah payah. Dalam Al-Quran juga kata ibu itu juga direkam dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, awasana insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummu kurhan berat. Kalau bisa ditolak, tapi tidak bisa. Wa wada'atuhu kurhan juga berat juga. Laqad khalaqnal insana fi kabad, susah payah. Tetapi manusia seenaknya sendiri mengikuti hawa nafsunya hanya sebentar setelah mereka tahu. Maka diteruskan ayat itu, ayasabu alla yaqdiru alaiha. Apakah mereka mengira tidak sesuatu orang pun yang lebih daripada dia atau yang di atasnya dia, yang menguasai dia? Ada lagi yang mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia mengatakan, saya telah menghambur-hamburkan uang, telah menghabiskan harta banyak untuk jalan-jalan foya-foya, menikmati dunia, sementara yang lain fakir, miskin, kurang makan, barang-barang mahal dan seterusnya. Maka Allah pun juga segera mengingatkan dia, ayah sabu alam yarohu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu orang pun yang melihat dia? Inilah berita-berita yang kita terima akhir-akhir ini, semua sudah tertulis dalam Al-Quran. Ada yang menggunakan kata-kata bongkar, dibongkar, diketahui, dan seterusnya, dan seterusnya. Para hadirin jamaah Zoom yang saya muliakan, sehingga dengan hal-hal seperti ini tadi kami ingin memilih
tema ini untuk disampaikan meskipun secara ringan, secara mendasar dulu. Karena apa? Karena diantaranya kata-kata al-insan itu tercantum di 11 surat dari 37 surat dan juz 30. Diulang sebanyak 16 kali. Dan tiap-tiap pengulangan itu kompleksitas daripada masalahnya sangat berhubungan dengan keadaan kita hari ini. Sangat relevan untuk kita ketahui, kita kaji pada hari ini. Jadi sangat-sangat demikian. Maka itu sangat menarik. Apalagi kalau kita lebih daripada itu melihat ke surat Al-Qiyamah umpamanya. Di sana dalam satu surat saja kata al-insan itu diulang sampai 6 kali. Sampai 6 kali. Di antara 6 kali itu ada yang kata-kata wa yuridul insan. Ada ayat wa yuridul insan liyafjura amamah. Wa yuridul insan, dan manusia pengennya yafjur, berbuat jahat, seterusnya. Kalau kali pertama ini berbuat jahat saja tidak ada yang mengingatkan, pengen yang kedua kali, pengen ketiga kali, pengen keempat kali. Inilah di dalam surat Qiyamah. Wa yuridul insanu liyafjura amamah. Ada lagi juga di dalam surat-surat yang lain dalam Al-Quran yang menunjukkan beberapa sifat-sifat manusia yang kurang terpuji. Khuliqal insanu halu'an, mengeluh, diciptakan menjadi makhluk mengeluh. Sedikit-sedikit mati aku, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, mengeluh dalam keadaan apapun, mengeluh. Idza massahu syarru jazu'an, kalau dia ditimpa kejahatan, wah dia ngumpat gitu, baik kepada manusia bahkan mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza masahul khairu manu'an. Al khair di sini banyak penerjemah mengartikan sebagai harta benda. Kalau dia tersentuh atau mendapatkan banyak harta, idza masahul khair manu'an, seketika itu sudah menjadi kikir, bakhil. Ini gambaran-gambaran di dalam ayat Al-Quran tentang manusia dan langsung menunjuk kepada kata al-insan. Oleh karena itu saya sangat-sangat tahun ini khususnya dan di Ramadan ini lebih-lebih yaitu pengen sekali mengkaji mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara anggota IKPM juga mungkin banyak yang sudah mengkajinya, lebih tahu daripada saya, maka saya pengen bersama-sama kalian untuk saling tukar pikiran dalam hal ini. Itulah ingdarul qaum yang harus kita sampaikan kepada mereka supaya mereka menjadi baik. Apa kemudian perintah selanjutnya lagi tentang ingdarul qaum? Wa angdir ashiratakal aqrabin, dan berilah kabar pertakut terhadap keluargamu yang terdekat, keluarga dekatmu. Mungkin pertanyaannya, siapa keluarga dekat saya? Mungkin masing-masing akan tanya gitu. Kalau saya juga ditanya, siapa keluarga dekat Ustaz Nur Syahid? Gitu berarti. Saya jawab juga anak-anak saya, cucu-cucu saya, istri saya, bapak ibu saya, paman, pak lek, tetangga yang memang nasaban, ada juga yang intisaban. Ini semua adalah dianggap sebagai keluarga dekat. Apalagi setelah jadi ketua IKPM ini, di sana ada kata-kata ikatan keluarga.
Di dalam ikatan keluarga pondok modern itu ada anggaran dasar. Dalam anggaran dasar itu ada tugas, ada kewajiban. Ada tugas membina. Ada tugas menjaga alma mater. Ada tugas mengembangkan alumni. Ada tugas juga membantu pimpinan pondok di dalam meningkatkan kualitas kader dan sebagainya. Oleh karena itu, andir ashiratakal aqrabin. Mudah-mudahan tidak ada dari keluarga dekat kita yang melanggar, melampaui batas terlalu sehingga kita tingkatkan dengan mudah. Oke lah, jadi dari KPM saya anggap, dan ini FMA, betul-betul saya ingat terima kasih telah ikut membina anggota dan juga ikut membina masyarakat sesuai dengan harapan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya ucapkan terima kasih. Kalau saya baca kepada tujuan daripada kuliah sore hari ini di dalam TOR, Terms of Reference, itu meningkatkan ilmu dan pengetahuan jamaah di bulan Ramadan dan agar jamaah mengetahui hukum syariat Islam di bulan Ramadan. Maka saya berusaha mengungkap ya, posisi saya tadi dan posisi manusia pada umumnya. Salah satunya adalah urusan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini. Beberapa hari yang lalu saya dengarkan banyak yang ceramah mengenai meningkatkan kualitas takwa, kualitas jiwa, kualitas kesabaran, kualitas perjuangan. Kalau kita perhatikan termasuk di Gontor khususnya, kita sebagai alumni Gontor, ada guru kader, ada guru yang kader masyarakat, kembali ke kampung halaman. Sebagai kader baik masyarakat maupun di dalam pondok, sangat-sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kalau dia sebagai guru, ya kualitas keguruannya. Kalau dia sebagai mahasiswa, juga kualitas kemahasiswaannya. Kalau dia sebagai pembantu pondok di dalam unit-unit usaha, maka dia juga hendaknya meningkatkan kualitas kemanusiaannya di dalam unit usaha tersebut. Ini usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Pondok Gontor banyak sekali. Ada yang di dalam saja dengan menugaskan mereka triple multi fungsi. Ya guru, ya mahasiswa, ya pembantu pondok. Ya guru, ya mahasiswa, ya mengurangi. Ya guru, ya mahasiswa yang setelah mendapatkan ilmu di KMI ada tugas mengamalkan ilmu KMI-nya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang tugas mengamalkan ilmu S1-nya agar meningkat juga kualitasnya. Ada yang bertugas mengamalkan ilmu S2-nya, S3-nya, dan seterusnya. Begitulah yang kita alami. Dan mudah-mudahan sekalian yang ada di luar sana juga lebih daripada itu, selalu meningkatkan dirinya, baik sebagai kader keluarganya maupun kader masyarakatnya. Jangan sampai kita itu sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana sudah tertuliskan dalam Al-Qur'an cap itu. Yaitu di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna iya wa hamalal insanu wa hamalal insan
Kemudian dicap setelah itu oleh Allah, innahu kana zaluman jahulan. Masya Allah. Ini kira-kira akibat daripada sanggup menerima amanat, tetapi tidak memahami apa amanat itu, sanggup menerima amanat, tetapi tidak juga meningkatkan kualitas dirinya untuk bisa memegang amanat itu. Atau tadi itu, setelah menerima amanat kesanggupan, kemudian dia bergeser sedikit demi sedikit menjauh daripada amanat tersebut. Maka itulah yang kira-kira yang paling cocok dikatakan innahu kana zaluman jahulan. Jadi kalau kita artikan surat Al-Ahzab ayat 72 tersebut, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat. Kata-kata menawarkan, aradna. Suatu tawaran itu boleh diiyakan, tentu juga boleh ditolak. Boleh yang setelah 5 waktu aja juga tawar-menawar. Dari 50 sampai kepada 5. Dalam tawar-menawar itu tentu orang lain. Atau dalam mempelajari. Dan akhirnya mengambil keputusan iya atau tidak. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Amanat. Kata-kata amanat ini juga banyak sekali artinya kalau kita buka referensi. Ada yang mengatakan qala al-Aufi an Ibnu Abbas yakni bil amanah at-ta'ah, taat. Itu amanat. Inna aradnal amanah bimana inna aradnal ta'ah. Wa aradna ala samawat wal ardi wal jibal qabla an yu'tiduha ala Adam. Sudah ditawarkan terlebih dahulu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung sebelum kemudian amanat ini, ketaatan ini ditawarkan kepada Nabi kita Adam. Tetapi langit, bumi, gunung lam yutik naha, tidak mampu, tidak mau. Faqala li Adam inni qad uridtul amanah ala samawati wal ard wal jibal falam yutiknaha fal anta akhidun bima fiha. Apakah kamu hai Adam sanggup menerima amanat dan apa yang terkandung di dalam amanat tersebut? Ya Rabb, wa ma fiha, yang itu tanya, ya Rabb wa ma fiha, qol. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, in ahsanta juzita wa in asa'ta uqibta. Kalau kamu baik mengerjakan amanat tersebut, kamu mendapat pahala. Tapi kalau tidak baik mengerjakannya, tentu kamu akan mendapat siksa. Fa akhadha Adama fatahammalaha. Kemudian meskipun demikian oleh Nabi Adam diambillah amanah itu dan dijadikan beban untuk dia. Dalam pengertian yang lain, qala Ali bin Abi Thalhah, al-amanatu al-faraid. Yang dimaksud amanah adalah kewajiban-kewajiban. Ar-radallahu ala samawati wal ardi wal jibal. In adruha asabahum. Wa ilam yu'addu adzabahum. Fakarihu dzalika wa asfaku minha min ghairi maksiatin. Maka 3 makhluk tadi, langit, bumi, gunung, tidak sanggup. Wa asfaku di sini takut tidak
terlaksana. Sudah tahu mereka kalau dirinya mungkin lemah, takut tidak terlaksana, tetapi tetap taat pada perintah-perintah yang lainnya. Itulah tiga makhluk tersebut. Qala Ibnu Jarir an hadil ayah qala uridtu ala Adam biqouli khudha bima fiha fa in aqata ghafartu laka wa in asaita adzabtuka fa qala Adam qabiltu famakana illa miqdaru ma bainal asri ilal lail min dalikal yaum hatta asoba al khati'ah. Oleh Nabi Adam diiyakan, ya sanggup saya kerjakannya amanat itu. Ternyata beliau hanya mampu mengerjakan amanah itu antara waktu asar sampai malam saja. Kemudian dia berbuat salah, tidak melaksanakan selebihnya. Begitulah kira-kira di antaranya. Amat-amat arti yang lain banyak sekali. Ada yang mengatakan annal mar'ata untuminat ala farjiha. Ada yang mengartikan amanat itu adalah urusan wanita menjaga farjnya. Itulah amanah. Ada juga yang berpendapat al-amanah ad-din, al-faraid al-hudud. Amanah itu adalah agama, kewajiban-kewajiban di dalamnya, dan hukum-hukum, ikob-ikob, balasan-balasan di dalamnya. Pendapat yang lain, al-amanatu al-ghuslu minal janabah. Amanat itu adalah mandi dari janabah. Al-amanatu salah satu as-salat, as-saum, al-iqtisal minal janabah. Ada yang mengartikan amanat adalah salat, puasa, dan mandi dari junub. Semua pendapat tersebut kalau diakumulasikan namanya at-taklif. At-taklif, beban. Maka kita menjadi mengerjakan disebut mukallaf. At-taklif wa qabulul awamir wan nawahi bi syartiha. Itu arti fatahamalhal insan, itu artinya al-qabul li awamiri al-amanah wa nawahi fil amanah bi syartiha. Ada syarat-syarat, ada rukun-rukunnya sebagaimana kita pelajari. Kalau sholat ada wudhunya sebagai syarat, ada baca Fatihahnya sebagai rukun, dan selanjutnya. Wa huwa annahu in qama bidzalika usiba wa in tarakaha uqiba. Kalau dikerjakan amanat itu maka akan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan akan disiksa. Meskipun demikian taqabbalal insanu ala du'fihi. Manusia tahu kalau dia ini lemah, tetapi juga diterima juga ala dzulmihi wa jahli kadzalika. Jadi dia menzalimi diri sendiri dan saking bodohnya akhirnya diterima. Itulah yang dikatakan oleh Allah, innahu kana dzaluman jahulan. Nah, saudara-saudara pendengar semuanya, bagaimana kita terhindar dari cap, dari stigma, dari jati diri, dari apa yang dikatakan oleh Allah tadi itu, bodoh dan zalim. Bagaimana kita sudah terlanjur menerima ini dalam primordial kita, dalam perjanjian primordial. Kita tidak bisa lagi menghindar. Bisa kita hanyalah berusaha untuk tidak menjadi zaluman jahulan. Yang menjadikan zaluman jahulan itu karena diantaranya, kalau kita belajar langit kurang apa ya? Dia menyangka dirinya sendiri, dia menyangka bintang-bintang, dia tanpa tiang, dia tanpa gantungan. Berarti kuat sekali
langit. Tetapi kok menolak. Ini yang menjadi pelajaran untuk tidak dzuluman jahulan. Maka kemudian langit dipelajari oleh manusia dan akhirnya menjadi ilmu tentang astronomi, tentang cakrawala, hampa udara, dan seterusnya. Kemudian menjadi yang kedua, bumi juga demikian. Bumi sudah menyerah, tidak sanggup, tetapi taat saja. Silahkan ditanami, dia diam. Silahkan diguyur air, dikasih panas, juga tenang saja. Dia sabar. Dia mengerjakan apa yang mesti harus ditaati oleh bumi itu sendiri, yaitu berputar, berkeliling. Nah, inilah kemudian bagaimana manusia untuk tidak mempelajari tentang ilmu bumi yang ada jaraknya, ada waktunya yang berbeda, dan ada gravitasi di sana, sehingga menjadi ilmu bagi manusia yang kemudian menjadi ilmu geografi, dan selanjutnya kita bisa safar di atasnya, bisa mencapai tempat-tempat yang kita tuju dengan mudah dan seterusnya. Melahirkan ilmu pengetahuan, melahirkan pengalaman dan sebagainya. Sehingga layak manusia yang sampai ke sana ilmu dan pengetahuannya tidak lagi disebut dzuluman jahulan. Apalagi juga jibal. Pandangan terhadap gunung ada sesuatu yang kuat, terbuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk, di dalamnya ada air yang mendesak-desak ingin keluar. Di dalamnya ada api yang mendesak-desak ingin keluar juga. Jadi bagaimana gunung yang kuat itu pun tidak sanggup menerima amanat. Padahal dia kita lihat sebagai kuat sekali. Akhirnya manusia mempelajari gunung, meneliti gunung, mengobservasi gunung, sehingga diketahui kesuburannya, sehingga diketahui dan diperoleh pengalaman memanfaatkan batu-batu gunung dan seterusnya, maka layaklah manusia terhindar dari stigma dzuluman jahulan. Saudara-saudara sekalian, saya teringat pada gunung itu ketika perang Uhud, yang kemudian perang Uhud itu menjadi titik balik daripada ilmu perang yang modern, yaitu siapa yang menguasai tempat yang tinggi, dialah pemenangnya. Inilah maka terjadi akhir-akhir itu juga perebutan menguasai langit dengan pesawat-pesawat mereka, yang kita juga ikut menikmatinya. Sebagai satu di antaranya adalah bisa zooming in, karena ada satelit yang ada di paling atas sana tempatnya, kemudian bisa mendekatkan jarak antara kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anggota IKPM seluruhnya. Mungdirul kaum atau hal yang perlu menjadi bahan, menjadi sangu. Apa sangu daripada mungdirul kaum yang terbaik, mungkin demikian, yang bisa kita capai di bulan Ramadan ini, yaitu apa-apa yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, yang itu semuanya adalah amanah. Puasa amanah, sholat dengan macam-macamnya, ada sholat fardu, ada sholat sunnahnya, tarawihnya, witirnya, sholat lailnya, qiyamul lailnya, nah, semua adalah amanat. Seandainya itu bisa terkerjakan dengan baik oleh kita semuanya, insya Allah kita terjauh dari dzuluman jahulan. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan tadi itu, atahmilu hadil amanah wa tar'aha haqqari ayatiha, ada menjawab insya Allah. Tetapi jawabnya ada lagi yang agak perlu kita cermati.
mali indak. Ketika ditawari atah taraha hakori ayatiha, sama dengan kita punya teks di dalam pelantikan itu. Sanggupkah saudara-saudara menjaga, melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Gontor? Sanggupkah saudara-saudara berusaha memajukan dan melestarikan Pondok Modern Gontor? Sanggupkah saudara-saudara menjaga nama baik alma mater Pondok Modern Gontor dan berjuang di masyarakat untuk agama, bangsa, dan negara? Sanggupkah saudara-saudara memajukan organisasi dengan tidak mengganggu organisasi lain? Itulah kira-kira inarodnal amanah dari pondok kepada alumninya. Dan alhamdulillah di dalam hal itu semua alumni umumnya menerima amanat tersebut. Nabi Adam dalam hal itu juga menerima, tetapi ada satu pertanyaan, mali indak. Bahasa Jawa ini kira-kira wani piro, oleh opo saya dari kamu? Kalau saya mengerjakan ini oleh opo? Inilah, ya Adam, in ahsanta wa ata'ta wa ra'aital amanah, falaka indi al-karamah wal fadlu wa husnu sawabin fil jannah. Karamah, fadlun, husnu sawabin fil jannah. 3 hal. Kalau kamu melaksanakan ini dengan baik, tugas amanat ini dengan baik, maka kamu dapat karomah. Bisa juga kehormatan. Wal fadl, mendapat fadilah, kelebihan-kelebihan daripada manusia yang lain. Wa husnu sawabil jannah, dan sebaik-baik pahala, yaitu ditempatkan di surga. Wa in asaita wa lam taraha qari'atiha wa asa'ta fa inni mu'adzibuka wa mu'aqibuka wa unzilukan nar. Itulah mungdirul kaumnya, engdarnya seperti itu. Kalau kamu tidak melaksanakan dengan baik, maka kami akan mengadabmu, mengikopmu, dan menurunkanmu, meletakkanmu di dalam api neraka sana. Jawab Adam, raditu ya Rabb wa atahammaluha. Inilah jawaban Nabi Adam secara primordial yang kemudian turun sampai kepada kita Bani Adam. Raditu ya Rabbi wa atahammaluha. Saya sanggup. Sederhana kalau di KPM tadi itu pelantikan di KPM, dan kalau sekarang di musim pendaftaran ini terjadilah bentar lagi fakta integritas, yaitu baiat, kesanggupan daripada santri memohon untuk diterima dan kemudian diuji sanggup mentaati poin-poin disiplin yang ada di situ. Begitu juga orang tua calon pelajar ini menyerahkan anak dan ikhlas, percaya kepada pimpinan pondok, dan juga tidak akan melaporkan, tidak akan membuat susahnya pondok dalam hal ini. Kalau terjadi apa-apa pada anaknya, maka itu dinamakan fakta integritas. Jadi kita punya banyak contoh, punya banyak ilustrasi antara apa yang dahulu terjadi Allah dengan Adam dan apa yang terjadi antara IKPM pusat dengan IKPM cabang, antara calon pelajar, wali calon pelajar dengan Pondok Gontor, ada sebagai fakta integritas. Kemudian yang taat melaksanakan, kalau dia melaksanakan amanah dengan baik, al-fadlu wal karomatu tersebut bisa berupa 4 hal. Kata Pak Yai Sukri, yang satu yaitu menjadi alumni yang mu'taraf, akan menjadi alumni yang dikenal, baik itu namanya, jasanya,
ilmunya, budi pekertinya, insya Allah akan dikenal banyak orang, baik ketika di pondok maupun nanti ketika keluar dari pondok. Setelah muktaraf akan menjadi muktabar, insya Allah orang-orang yang taat di dalam menjalankan ini, menjalankan amanat ini akan dianggap banyak bisa menjadi pimpinan-pimpinan panitian-panitian kecil, bisa menjadi yang besar-besar, pimpinan partai juga ada, juga bisa menjadi menteri juga ada, menjadi juga MPR, DPR ada, menjadi duta besar juga ada, menjadi ulama, kiai, pimpinan pondok, FMA, FPA, Forbes juga banyak yang berhasil. Ini berkat daripada raditu ya Rabbu atahammaluha. Saya sanggup menerima amanah ini dan bertanggung jawab. Yang akhirnya orang-orang yang seperti itu, alumni-alumni seperti itu menjadi mustakmal, dipakai di masyarakat. Kalau sudah mustakmal, insya Allah menjadi muhtaram. Itu akan terhormat. Bukan saja terhormat namanya, tetapi juga terhormat juga keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan alma maternya pun ikut menjadi muhtaram. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk modal daripada Mungdirul Qaum. Saya ringkaskan di sini. Jadi yang pertama adalah yakin dan percaya kepada yang memberi amanah. Yang kedua, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tetap berdoa. Tidak boleh baik saja tetapi tidak ada usaha dan tidak ada doanya. Dalam Kiai Haji Hasanatul Sahal menyebutkan 3D. Manusia selalu berusaha meningkatkan satu dayanya, yang kedua dananya, dan yang ketiga doanya juga. Semoga peserta daripada Zoom ini sebagaimana didoakan oleh para pendiri Pondok Modern Gontor menjadi orang-orang yang kaya ilmu budi, menjadi orang yang kaya jasa dan juga kaya harta. Hifdzul amanah, sidqu hadisin, husnu khaliqatin, iffatu tu'matin. Ini kunci-kunci daripada modal menjadi Mungdirul Qaum. Saya cukupkan sekian, kita berdoa semoga cap daripada innahu kana dzuluman jahulan, dengan selalu mengingat pesan-pesan ini diantaranya akan menjadi tidak lagi dzuluman jahulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami selanjutnya mempersilakan kepada para peserta, asatidz sekalian, bagi yang ingin bertanya maupun menyapa beliau, silahkan bisa menggunakan fitur mengangkat tangan, raise hand, dan langsung menyalakan mikrofonnya. Kami berikan dua penanya cukup ya, karena di Jawa Timur sudah menjelang berbuka puasa. Ya, ada, silakan kalau ada yang bertanya atau menyampaikan tanggapan atau malah menambah daripada jelasnya keterangan, terima kasih. Silakan bisa langsung dibuka mikrofonnya bagi yang mau bertanya atau menanggapi atau menyapa beliau. Ada Ustadz Sobri, tafadhol Ustadz Sobri.
barangkali mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, ini Ustaz saya Sobri. mau tanya ini terjemah Al-Quran Departemen Agama. Surat Al-Anbiya ayat 63. Surat Al-Anbiya ayat 63. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu diterjemahkan dengan dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Ini kan kelihatannya Nabi Ibrahim berbohong ketika ditanya. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Apa pas terjemahan itu yang dicetak oleh Departemen Agama? Matur nuwun. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan, langsung dijawab aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Tanyalah kepada patung yang terbesar. Dia tahu. Gitu kira-kira. Padahal yang melaksanakan, yang merusak, yang menghancurkan patung-patung itu adalah Nabi Ibrahim sendiri. Apa benar terjemahan daripada terjemahannya Departemen Agama tersebut? Ya. Terjemahan secara letterlek sakleknya, lugatannya itu memang seperti itu. Dan ada kalau dianggap Nabi Ibrahim itu kemudian bohong, memang termasuk dibenarkan kebohongannya itu. Sebagainya ada juga Nabi yang lain yang juga dianggap melanggar dan dibenarkan pelanggarannya itu. Tetapi perlu juga diketahui bahwasanya kemahakuasaan Allah, kemaharahman-rahiman Allah mengampuni dosa, juga menerima istighfar dan seterusnya. Oleh karena itu, apalagi tingkat Nabi tentu disucikan dari kesalahan-kesalahannya yang bersifat manusiawi dan bukan salah bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa umpamanya Nabi Musa umpamanya dalam Israiliyat, tetapi kemudian mandi di sungai, kemudian diambillah pakaiannya, maka terlihatlah auratnya. Padahal aurat itu termasuk amanat tadi yang harus ditutup oleh Allah. Maka karena itu dikerjai oleh orang, maka kesalahan itu juga diampuni sedemikian rupa. Itu tentang Nabi Ibrahim. Tetapi hal-hal yang lebih penting lagi daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadullu akifin qala hal yasma'unakum itta'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Atas jawaban-jawaban inilah Nabi Ibrahim kemudian merusak itu karena dianggap dia bisa bicara, dia bisa menyelamatkan, dan ternyata tidak melawan apapun terhadap Nabi Ibrahim. Maka diteruskanlah kemudian dakwahnya Nabi Ibrahim. Qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Qala afra'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'akumul aqdamun fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin. Ini mengalihkan sebenarnya. Jadi seberapa kalau kita bandingkan bohongnya yang hanya menyuruh tanya aja kepada yang besar dibandingkan dengan dakwah yang sesudah ini.
Ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumitni tsumma yuhyin walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Mengampuni, yang sangat saya harapkan mengampuni dosa-dosa saya juga. Gitu. Wa firli abi innahu kana minadh dhalin wa la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah milah Ibrahim yang disuruh kita diikuti. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minasy musyrikin. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang banyak sekali. Jadi itu adalah bagian daripada dakwah yang memang kemusyrikan harus diberantas dengan kekerasan. Terpaksanya ya harus disuruh kembali sana, tanya aja ya. Besar. Saya kira itu terjemahan itu betul sekali. Monggo silahkan, terima kasih. Baik, Ustadz Sobri, sudah cukup ya, barangkali sudah cukup jelas. Saya rasa karena waktu sudah makin mendekati waktu berbuka puasa, langsung saja kami persilahkan pada Ustadz KLH Syed MPDI selaku narasumber untuk memimpin doa pada kesempatan sore hari ini. Silakan. Ya. Mari kita doakan para pendahulu kita, teman-teman di KPM, para alumni yang doanya juga insya Allah diganti. Kalau tidak dikabulkan sampai Ramadan, permintaan disampaikan Ramadan telah diganti mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali menjelang Ramadan ini teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan aku ya kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Adada ma khatabil muka wa khatabi kalamaka wa ashabu kitabuka warḍal ma ansadatina bi Bakr wa Umar wa Utsman ali radhiyallahu anhum wa ni sahabati ajmain wa tabi'ina tabi'ina bi ihsanin wa jamihum ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya Hayyul Karim ya Allah ya Hanan Manan bada samawati wal ardi jalal wa ikram ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ladunna asyhad annaka antallahu la ilaha illa antal ahad Samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin nas'alu ridhaka maghfirata wal jannah wassalamata wal istiqamata wa na'wal wa sakinah wal mawaddata wa rahmata wa sihha wa najah wal ghanimah fadilah wa sidqa wal amanah nas'alu ridhaka wal hikmah wal adalah wa syaja'al ifah nas'alu ridhaka sabra wal yusra wal hubur wa surur nas'alu ridhaka al huda wa tuqa wal ghina wal afaf wa anta ja'alana wa auladana barna syaitan bidatina sholihin alimin mustahidin nafiin mukhlisin muti'in najihina fil imtihanat najihina fil hayat sholina salimin banimina bi kalimatika ya Allah Allahumma fatna wa auladana banatina syaitan wa dzurriyyatina wa lamidatil maidatina wa shim anta syafi wa afina wa fi antal muafi wa sabrina suratan jamilatan hasanah wajalna wajal sahihin kamilin alimin amilin akilin sa'idin waniyin sakhiyin muwafaqin lil khairat wa zairina lil baitil haram wa zairina lil baitil haram wa zairina lil baitil haram Allahumma salli ala midana yatuna yatim yaquluna bihim wa yutuna kali rasulika luma'ati umrahum fit ta'ati as-sahihi jasadahum wa hasin khalqahum wa khuluqahum wa afsah lisanahum wa hasin sawtahum wa gunahum likratul qur'ani wa hadits warzuqmul afwal afiyata fid dunya wad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, marilah sama-sama kita akhiri kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama mengucap alhamdulillah
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. baik. Terakhir, teman-teman, sebelum menutup, insya Allah besok yang bertindak sebagai narasumber adalah Dr. Kiai Al-Hadz Ahmad Fauzi Tijani MA. Kita seperti biasa akan membuka Zoom mulai pukul 4 sore dan kita akan memulai acara 4:30 waktu Jakarta. Dan mohon maaf Kiai, ini sebetulnya sama seperti jamaah sholat tarawih. Jadi hari pertama itu pesertanya ratusan. Biasanya hari terakhir ini tinggal host dengan co-host aja. Kalau di masjid tinggal imam dan bilalnya saja. Tapi insya Allah, alhamdulillah di tahun kedua ini kajian ini terus berjalan dan kami terus meningkatkan kualitas daripada kajian-kajian yang ada. Mohon doanya Kiai dan arahannya khususnya pada kami Amin. pengurus Amin. Forum Mubalik Alumni Gontor supaya bisa terus istiqomah Amin. sebagaimana yang tadi Kiai sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin. terus bagi umat khususnya untuk alma mater Gontor tercinta. Terakhir, mohon maaf apabila ada Amin. kesalahan kata dan kekhilafan selama memandu acara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.